Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Jelena Sia dengan NIM 2101050119. Saya ambil jurusan pariwisata. Saya mahasiswa dari ITB Stikom Ambon atau Institut Teknologi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Ambon. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang poin-poin yang ada di ujian akhir semester dari mata pelajaran interpretasi daya tarik wisata. Poin yang pertama yaitu alasan mengapa memilih Pantai Liang. Poin yang kedua yaitu profil wisata Pantai Liang. Yang ketiga, sampaikan secara singkat materi-materi interpretasi. Dan yang keempat, jalur interpretasi yang ada di Pantai Liang. Yang kelima, media interpretasi yang digunakan di Pantai Liang. Dan yang keenam, interpretasi yang digunakan di Pantai Liang. Dan yang ketujuh, program interpretasi yang sudah kami buat di wisata Pantai Liang. Dan terakhir, teknik pemanduan wisata di Pantai Liang. Oke, tanpa membuang-buang waktu, mari saja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama, alasan mengapa memilih Pantai Liang. Alasan saya memilih Pantai Liang atau Pantai Hunimua karena jarak dari Ambon ke Pantai Liang ini tidak terlalu jauh. Pantai Liang merupakan salah satu pantai yang terkenal dengan keindahan, memiliki pantai yang bersih dan kemudian pasir di sana juga halus, air lautnya juga jernih sehingga dapat melihat terumbu karang. Pantai Hunimua pernah dinobatkan sebagai pantai paling indah di Indonesia pada tahun 1990 oleh UNDP PBB. Pantai Liang terletak di Jalan Provinsi Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Jaraknya kurang lebih dari 31 km dari kota Ambon atau sekitar 30 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor. Sedangkan dari Bandara Patimura Ambon maka memakan waktu sekitar 40 menit. Ada taksi, ojek, dan juga Trans Amboina dengan tarif hanya 10.000 untuk membawa Anda ke Pantai Liang. Dijamin Anda bisa menerapkan prinsip jalan-jalan asik tapi tetap low budget. Pantai Liang atau yang mempunyai nama lain Pantai Hunimua memiliki hamparan pasir putih dipadukan dengan air yang cukup jernih berwarna kebiruan yang membuatnya menjadi salah satu objek wisata di Maluku Tengah dan selalu menjadi incaran para investor asing. Di sana, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas atau rangkaian aktivitas karena ombak Pantai Liang cukup tenang. Terdapat pulau dermaga kayu sederhana yang menjorok ke pantai sepanjang 200 meter di lokasi ini. Fasilitas yang tersedia untuk pengunjung antara lain ruang bilas, ruang berganti baju, hingga warung-warung kecil yang bersusun rapi yang menjajakan makanan ringan dan pakaian. Untuk harga tiket masuk ke objek wisata Pantai Liang bervariasi tergantung kapan Anda datang. Pada hari kerja, biaya masuk hanya 10.000 per orang. Sedangkan hari pekan dan liburan sebesar 15.000 per orang. Sedangkan jika datang bersama rombongan, maka akan dikenakan tarif sebesar 200.000 untuk tiap 10 orang, all include. Selama di Pantai Liang ini, banyak aktivitas dan objek wisata yang dapat Anda temukan. Di antaranya, yang pertama, berenang, naik banana boat, hunting foto, cliff jump, dan diving. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi-materi interpretasi. Yang pertama yaitu apa itu interpretasi? Menurut The Country Recreation Glossary dalam SHAP 1982, interpretasi adalah proses untuk mengembangkan daya tarik pengunjung dengan cara yang menarik
dalam menjelaskan suatu lokasi atau dengan cara yang menarik dalam menjelaskan suatu lokasi atau dengan mendeskripsikan dan menerangkan karakteristik lokasi tersebut dan hubungan di antaranya. Oke, yang kedua yaitu media-media interpretasi. Media-media interpretasi yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu media visual, media audio, dan media visual audio. Media visual adalah media yang menampilkan gambar, sedangkan media audio yaitu media yang menampilkan suara atau musik. Dan kemudian visual audio. Visual audio adalah media yang menampilkan gambar dan juga menampilkan suara-suara atau musik seperti video dan lain-lain. Kemudian apa itu program interpretasi? Program interpretasi menurut Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata 1988 adalah suatu pola pelaksanaan interpretasi yang disusun menurut waktu yang tertentu dan skenario cerita yang tertentu pula, dengan menggunakan model program interpretasi yang sesuai diharapkan dapat membantu pengembangan ekowisata. Kemudian apa itu jalur interpretasi? Jalur interpretasi adalah suatu yang dibuat untuk menjarakan pengunjung ke tempat-tempat objek interpretasi dan dijelaskan kepada pengunjung baik oleh pemandu atau dengan tanda-tanda interpretasi. Kemudian karakteristik dan perilaku wisatawan. Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata. Menurut Smith, dalam hal ini karakteristik pengunjung memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap pengembangan pariwisata, tidak dapat diterapkan secara langsung. Langkah-langkah yang harus dilakukan hanya dengan melihat karakteristik pengunjung, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan persepsi pengunjung. Menurut Schiffman and Kanu tahun 2000 menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah bagaimana seseorang, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mengabaikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Kemudian teknik interpretasi. Teknik interpretasi terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu teknik secara langsung dan yang kedua teknik yang secara tidak langsung. Yang pertama, apa itu teknik secara langsung? Teknik secara langsung yaitu para wisatawan dapat melihat langsung, bisa meraba objek-objek interpretasi. Sedangkan untuk teknik tidak langsung yaitu teknik yang disajikan dengan menampilkan gambar, klip, video sebagai alat bantu untuk memperkenalkan objek interpretasi. Kemudian perencanaan interpretasi. Perencanaan interpretasi adalah sebuah hasil dari keseluruhan observasi lapangan dan analisis terhadap potensi sumber daya alam, pengunjung, dan pengelola. Kemudian apa itu tour guide? Tour guide adalah sosok yang merupakan perantara antara wisatawan dengan pihak tour and travel, di mana tugas dari seorang pemandu wisata adalah bertanggung jawab pada perjalanan wisata dan membawa suasana yang menyenangkan. Kemudian memandu sebagai teknik komunikasi. Seseorang pemandu wisata adalah seseorang yang langsung berhubungan dan melakukan komunikasi serta melakukan kontak pribadi dengan wisatawan yang di bawahnya. Selanjutnya, teknik pemanduan. Teknik kepemanduan wisata terbagi atas 3, yaitu yang mengawali pemanduan, melaksanakan pemanduan, dan juga mengakhiri pemanduan. Selanjutnya, administrasi kepemanduan.
Administrasi kepemanduan wisata terbagi atas 4, yaitu yang pertama mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam ruang lingkup perjalanan wisata. Yang kedua, menyimpan seluruh dokumen yang dianggap perlu terkait perjalanan wisata. Yang ketiga, yaitu membuat regulasi terkait administrasi untuk para wisatawan terkait perjalanan wisata. Dan yang terakhir, membuat laporan terkait kunjungan wisata untuk menjadi dokumentasi internal maupun diberikan kepada pemangku kepentingan lainnya. Tanda-tanda interpretasi yang ada di Pantai Liang. Yang pertama, larangan membuat sampah sembarangan apalagi ke laut karena akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Dan kemudian ada juga papan informasi yang berisi ucapan selamat datang kepada wisatawan. Kemudian dan ada juga untuk para orang tua agar memperhatikan anak ketika bermain dan berenang di pantai, dan juga menjaga keselamatan para wisatawan atau pengunjung di lokasi Pantai Liang. Selanjutnya, media-media interpretasi yang ada di Pantai Liang. Media yang digunakan yaitu media audio dan juga media visual. Media audio digunakan pada para pengelola untuk selalu mengingatkan kepada wisatawan agar selalu menjaga anak ketika sedang bermain di pantai. Yang kedua yaitu media visual, digunakan untuk larangan-larangan kepada wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian jalur interpretasi yang ada di Pantai Liang. Jalur interpretasi di Pantai Liang yaitu hanya ada jalur evakuasi karena di Pantai Liang rentang gempa sehingga bisa mengakibatkan tsunami. Jadi jalur evakuasi berfungsi untuk ketika gempa, para wisatawan dapat mengikuti jalur evakuasi untuk menuju ke dataran tinggi. Kemudian program interpretasi. Kalian bisa lihat bahwa di sini kami membuat program-program di Pantai Liang. Program yang pertama yaitu edukasi tentang ekosistem laut di Pantai Liang, memperkenalkan ekosistem laut. Dan yang kedua, renovasi infrastruktur, perbaikan dinding dan lain-lain. Yang ketiga, media interpretasi, menambah jumlah interpretasi baik dari media visual, audio, dan tanda-tanda interpretasi. Dan yang keempat yaitu mengurangi abrasi dengan membangun ulang pembatas pantai. Dan yang terakhir, menjamin K3 dengan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak pengelola dalam menciptakan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu teknik pemanduan. Wisatawan saat tiba di lokasi wisata. Saat tiba di lokasi wisata, yang pertama menjelaskan apa saja interpretasi yang ada di Pantai Liang. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan, dan apabila wisatawan membawa anak-anak, maka memberitahukan tidak boleh membiarkan anak-anak main di pinggir pantai tanpa pengawasan orang tua. Setelah itu, membeli tiket kemudian bagikan ke wisatawan, dan sebelum masuk ke Pantai Liang harus mencuci tangan dan juga mengecek barang bawaannya jangan sampai tertinggal di dalam bus pariwisata atau kendaraan yang mereka pakai. Saat berkeliling di tempat wisata, kita sebagai tour guide menjelaskan apa saja sih yang ada di Pantai Liang, kemudian menjelaskan tempat wisata atau objek wisata semenarik mungkin, dan juga jangan lupa menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, menjelaskan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah yang membuat wisatawan merasa bingung dengan apa yang dijelaskan. Kemudian, mengeksplor tempat wisata Pantai Liang dari memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Liang, mencoba makanan yang ada di Pantai Liang, dan juga menjelaskan apa saja yang membuat Pantai Liang ini menjadi tempat wisata yang cukup banyak dinikmati. Nah, ketika selesai berkeliling, agar perjalanan wisata berkesan baik kepada wisatawan, maka kita membuat permainan tentang seputar Pantai Liang.
Permainannya yaitu siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah seperti pakaian, topi, dan juga tas, dan lain-lain. Oke, sekian dari video aku tentang Pantai Hunimua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa berkunjung di Hunimua Beach.